Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Afam. Dan kabar gembira untuk rekan Afam ya. Di sore hari ini kita ada talk show bersama KPP Pratama Padang Sidimpuan rekan Afam. Dan mudah-mudahan ya yang menyimak kita dengan sungguh-sungguh, dengan serius di sore hari ini bisa mendapatkan merchandise menarik dari KPP Pratama ya rekan Afam ya. Nanti kita bagi-bagi hadiah di sore hari ini rekan Afam. Oke deh, seperti sebelumnya ya, di sini Fadli kenalkan dulu apa sih KPP Pratama itu ya. Di sini KPP Pratama Padang Sidimpuan terdiri dari tim penyuluh KPP Pratama Padang Sidimpuan dan wilayah kerja KPP Pratama Padang Sidimpuan ada di Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, KP2KP Sibuhuan, dan Kabupaten Mandailing Natal KP2KP Panyabungan. Dan kemudian pelayanan apa saja yang diberikan oleh KPP Pratama? Ada dia pendaftaran NPWP dan PKP. Kenapa? Kemudian ada juga pelaporan SPT masa dan SPT tahunan. Bisa juga konsultasi rekan Afam, serta sosialisasi juga edukasi kewajiban perpajakan. Jadi yang nunggak pajak boleh nih konsultasi dulu ya untuk ke bidang KPP-nya. Oh kayak mana nih Kak, aku udah lama banget nunggak, boleh nanya ke sana ke kantor KPP Pratama Padang Sidimpuan tentunya rekan Afam. Di sini Fadli perkenalkan dulu ya untuk narasumber kita di sore hari ini rekan Afam. Oke, selamat sore untuk yang udah ini ya, udah ahli banget untuk sosialisasi atau penyuluhan ya. Ada Kak Indah, ada Kak Tiara, dan juga ada Kak Vina. Kenapa? Oke, selamat sore Kak Indah. Selamat sore. Ya, gimana kabarnya Kak Indah? Luar biasa. Alhamdulillah ya, luar biasa. Oke deh, di sampingnya ada dengan Kak siapa nih? Boleh kenalan dulu ya. Hai. Hai, dengan kakak siapa ini Kak? My name is Vina. Iya, ini dengan Kak Vina ya. Rekan Afam biasanya di balik layar, tapi kali ini tuh rekan Afam terjun. Dan di sampingnya masih ada rekan Afam satu lagi dengan Kak siapa ini Kak? Halo kawan pajak dan Kak Fadli. Bang Fadli. Iya. Perkenalkan saya Tiara. Nah, ini udah biasa ini melang-lang ya di udara rekan Afam untuk memberikan edukasi untuk kita semua tentang wajib pajak rekan Afam. Keren banget untuk narasumber kita di sore hari ini. Oke deh rekan Afam udah kenalan nih ya kan. Langsung aja nih kita mau bahas apa sih Kak di sore hari ini, boleh dijawab oleh Kak Indah dulu ya. Iya, jadi Kak Fadli dan kawan pajak di rumah, pendengar Raw FM, sore ini kami akan membawakan tema reformasi perpajakan dalam rangka untuk menyemarakkan hari pajak. Oke deh, jadi itu dia rekan Afam ya. Tema perpajakan kita di sore hari ini mengenai reformasi perpajakan dalam rangka untuk menyemarakkan hari pajak ya rekan Afam ya. Sangat menarik ya temanya. Nah, tadi Kak kita udah menyampaikan kalau bincang-bincang kali ini dalam rangka untuk menyemarakkan hari pajak. Sebelum kita membahas lebih detail tentang tema kita, bisa nggak dijelaskan apa itu hari pajak Kak? Dan supaya kawan pajak di rumah juga jadi tahu apa itu hari pajak kita. Oke Kak Fadli dan kawan pajak di rumah, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pendapatan negara kita itu sebagian besar ditopang oleh pajak. Jadi bisa dibilang pajak ini sangat penting untuk keberlangsungan negara kita. Oleh karena itu, untuk mengingatkan kita akan pentingnya pajak bagi negara, maka ditetapkanlah Hari Pajak Nasional di Indonesia yang diperingati setiap tanggal 14 Juli ya kawan pajak. Berarti bertepatan dengan hari Minggu kemarin ya Kak ya, tanggal 14 Juli. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kenapa diperingatinya setiap tanggal 14 Juli? Jadi, hari pajak diperingati setiap tanggal 14 Juli setiap tahunnya karena pada tanggal 14 Juli tahun 1945 untuk pertama kalinya dalam rapat BPUPKI, Bapak Rajiman Weddiodiningrat selaku Ketua BPUPKI mengusulkan agar pajak diatur dalam undang-undang. Dan pada hari itu pertama kalinya pajak masuk dalam rancangan undang-undang dasar hingga akhirnya disahkan. Melalui hari pajak ini diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak. Karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara kita yang memiliki peran penting untuk pembangunan di negara kita nih Kak Fadli dan kawan pajak di rumah. Oke, jadi rekan Afam itu ya latar belakang diperingatinya hari pajak secara nasional gitu ya Kak ya. Wah keren nih ya, ditetapkan pada tanggal 14 Juli rekan Afam. Jadi begitu penjelasan mengapa hari pajak diperingati ya rekan Afam. Nah sekarang kita masuk ke tema kita rekan Afam.
Karena sepertinya kawan pajak, pendengar setia kita juga sudah nggak sabar mau mendengarkan penjelasan terkait reformasi perpajakan. Silakan ini Kak Vina dijelaskan dulu terkait tema kita di sore hari ini, Kak. Oke, makasih Kak Tobi. Jadi kenapa sih ngambil tema reformasi perpajakan? Yang pasti sekarang itu lagi ongoing, lagi on proses di Direktorat Jenderal Pajak. Yang mana kalau tax reform atau reformasi perpajakan itu merupakan kegiatan perubahan. Jadi perubahannya itu ada pembenahan aturan, ketentuan, dan regulasi di bidang pajak yang akan nantinya menyesuaikan dengan keadaan sekarang gitu, keadaan ekonomi sekarang gitu, dan aturan pajak. Kemudian seperti tadi yang Indah bilang, mengingat pajak itu adalah sektor paling penting di negara kita. Jadi kalau teman pajak tahu APBN, itu isi APBN kita itu 70% itu dari pajak. Nah, segitu pentingnya pajak untuk negara kita. Nah, untuk reformasi sebenarnya DJP itu dari tahun 83, kemudian 1945, 1994 dan 2007 sampai 2009 itu selalu melakukan reformasi perpajakan secara turut-turut. Jadi apabila ada perubahan, pasti kita menyesuaikan dengan aturan. Dan yang sekarang ini, yang lagi on proses tadi saya bilang, itu kita ada reformasi perpajakan yang ada terdiri dari 5 pilar. 5 pilar reformasi perpajakan. Yang pertama itu pilarnya itu pilar organisasi, di mana Direktorat Jenderal Pajak sedang mengusahakan dan mungkin sebagian sudah dilaksanakan. Kita ada penyesuaian lagi tentang sistem organisasi kita lagi yang mana yang menyesuaikan, kita sesuaikan kembali. Kemudian SDM di mana sebenarnya kayak kami kan penyuluh pajak, itu sebenarnya salah satu dampak dari reformasi, karena dulu sebenarnya sebelumnya belum ada penyuluh pajak, kemudian telah dibuat kembali untuk menyesuaikan kebutuhan, dibuatlah ada penyuluh perpajakan. Kemudian yang ketiga ada IT dan basis data. Nah, kalau ini mengenai sistem informasi, jadi kayak IT itu kan lebih kayak teknologi ya. Jadi DJP mau nggak mau harus mengikuti perkembangan zaman yang mana sekarang tuh teknologi itu sangat canggih sekali. Jadi kita nggak boleh ketinggalan gitu. Kemudian yang keempat itu ada proses bisnis. Nah, proses bisnis juga kita sesuai dengan teknologi. Jadi kadang tuh dulu masih banyak yang manual, sekarang sudah online gitu. Jadi proses bisnisnya juga ikut berubah gitu. Kemudian yang terakhir itu yang kelima, pilarnya itu ada peraturan. Kalau ini teman-teman mungkin sudah dengar ya, kita udah mengeluarkan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan di tahun 2021 kemarin. Nah, itu dia yang merupakan pilar-pilar reformasi perpajakan. Cuman untuk sore ini kita nanti akan fokus mengenai IT dan basis data. Nanti kita bakal fokus ke situ, kita highlight yang itu karena itu adalah yang merupakan sekarang itu yang lagi ongoing, yang lagi highlightnya gitu, di mana-mana lagi ada PESIAP, ada CITAS gitu. Nanti kita bakal bahas di selanjutnya gitu kan. Oke, jadi sebelum kita membahas yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Vina, di sini kita membahas PESIAP dulu ya Kak. Sebenarnya apa tujuan adanya reformasi perpajakan ini Kak? Ya. Sebenarnya kalau dilihat PESIAP itu Asia gitu ya. Iya, PESIAP itu apa sih? Ya, yang kita tahu kan Asia ya. Asia ya, biar siap aja. Jadi kayak memang sebuah kalau di sini sih sistem inti administrasi perpajakan gitu. Cuman biar agak keren aja PESIAP gitu. Kita juga nih ada ini ya slogannya gitu ya, PESIAP ya gitu. Kalau tujuannya sih di mana-mana kalau negara lain tuh juga melakukan reformasi yang pasti itu sebuah perubahan untuk mengikuti sistem ekonomi yang ada sekarang atau misalnya agar bisa bersaing juga dengan negara-negara lain. Karena memang mau nggak mau kalau mau bertahan, namanya juga hidup, itu harus bisa menyesuaikan diri gitu dengan adanya perubahan-perubahan yang ada. Kemudian kalau untuk di Indonesia sendiri, reformasi perpajakan itu dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan yang pertama itu meningkatkan kepatuhan pajak. Dimana kalau misalnya sekarang itu nggak bisa kita pungkiri kalau masalah dan tindak pidana pajak itu masih banyak, dan juga kesadaran masyarakat itu masih sedikit juga tuh kepatuhannya gitu. Jadi dengan adanya reformasi perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Yang kedua itu memberi kenyamanan kepada wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak, di mana yang dimaksud itu adalah dapat mengintegrasikan teknologi dan sistem administrasi perpajakan. Jadi wajib pajak nantinya itu dengan tadi ini kan PESIAP ya, dengan ini akan gampang. Kayaknya yang manual-manual akan sedikit, semua nanti akan bakalan by system. Jadi kalau kawan pajak mau
melaksanakan kewajiban perpajakannya itu bisa dari manapun, kapanpun gitu ya. Jadi hanya bisa lewat mobile atau laptop itu bakal bisa diakses gitu. Kemudian yang ketiga itu untuk memperbarui sistem pajak, di mana sistem pajak yang sekarang ini itu perlu disesuaikan dengan isu-isu terkini karena setiap tahunnya pasti terdapat perubahan dan ada hal-hal baru yang terjadi di tengah masyarakat secara global. Dan juga perlu diketahui teman pajak, sistem pajak yang sekarang itu masih belum bisa mengakomodir yang sekarang, jadi sehingga harus dilakukan perbaikan terus menerus gitu. Makanya perlu dilakukan reformasi perpajakan atau tax reform. Oke, jadi itu dia rekan Afam ya, tujuan diadakannya reformasi perpajakan. Selanjutnya kita beralih ke PSIAP dulu ya, kawan pajak ya. Apa sih PSIAP Kak gitu? Oke, untuk PSIAP tadi pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan, disingkatnya PSIAP gitu ya. Nah, kalau ini salah satu program dari reformasi perpajakan. Kalau tadi saya udah jelaskan, tadi ada 5 pilar. Ini adalah salah satu dari pilar tersebut. Nah, di sini fokusnya ke IT dan sistem perpajakan kan. Nah, di sini untuk pajak sendiri tadi saya bilang itu sistemnya itu sudah sangat lama, sudah sangat kuno gitu. Karena sudah bisa kalau dikatakan udah kayak hampir 15 tahun yang lalu tuh sistem informasinya. Jadi memang mau nggak mau harus mengikuti zaman, harus diulang kembali atau disusun kembali supaya bisa mengikuti teknologi yang sekarang. Jadi banyak nanti proses bisnis yang bakalan bisa diintegrasikan. Jadi kalau misalnya sistemnya itu jadi kayak bisa diintegrasikan dari A ke B. Kalau dulu tuh masih pisah-pisah, sekarang tuh udah disatuin gitu. Jadi karena untuk memperbaharui sistem, makanya dibuatlah itu PSIAP sebagai salah satu pilar dalam reformasi perpajakan Indonesia yang sekarang terjadi gitu Kak. Oke, jadi di-upgrade gitu ya Kak ya? Upgrade gitu ya. Benar banget. Saya kayak handphone Kakak upgrade gitu ya. Upgrade udah 15 tahun loh. Iya ya, 15 tahun itu udah usang banget ya. Jadi dari itu ya rekan Afam ya, mengapa kita beralih ke PSIAP ya rekan Afam ya. Itu dia pengertian dari PSIAP juga rekan Afam. Sekarang dari ruang lingkupnya, ditinjau dari ruang lingkupnya sendiri, PSIAP apa saja sih Kak ruang lingkup dari PSIAP ini? Oke, Bang Fadli dan kawan pajak, jadi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan ini atau PSIAP ini meliputi teknologi informasi, proses bisnis, dan basis data melalui pengadaan procurement agent, pengadaan sistem informasi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan perangkat keras. Di mana pembaruan proses bisnisnya ini mencakup 21 proses bisnis di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu pendaftaran dan ekstensifikasi, pembayaran dan taxpayer account management, pengelolaan SPT, layanan dan knowledge management, pertukaran informasi, data pihak ketiga, dokumen manajemen sistem dan data quality management, business intelligence, dan compliance risk management atau yang disingkat CRM, pengawasan dan penilaian, pemeriksaan dan penagihan, intelijen perpajakan dan penyidikan, serta keberatan dan banding dan non-keberatan. Nah, PSIAP ini sendiri merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS atau Commercial of the Self, disertai dengan pembenahan basis data perpajakan sehingga sistem perpajakannya nantinya akan lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Nah, Bang Fadli dan kawan pajak, jadi PSIAP ini ada visinya nih. Visinya itu adalah mewujudkan sistem informasi administrasi perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Biasanya kita sebut dengan siap mantap. Siap mantap gitu ya. Nah, siap ini juga kita kenal dengan sebutan CITAS ya kalau bahasa Inggrisnya, atau mungkin kalau misalnya kawan pajak di rumah nantinya bingung beda nggak sih antara siap dengan CITAS ini, lebih gampangnya ini sebenarnya sama, hanya beda bahasanya aja. Beda. Nah, untuk memudahkan kawan pajak di rumah menyebutnya bisa disebut dengan Cortex. Jadi nanti kedepannya kita akan menyebutnya dengan Cortex gitu, Bang Fadli dan kawan pajak. Oke deh, jadi rekan Afam sudah ada istilah baru lagi ya, siap mantap. Siap gitu mantap. ya. Siap mantap. Ya, asik gitu ya. Ya rekan Afam ya.
Jadi ternyata itu semua ada makna dari singkatan-singkatannya ya kak ya. Iya benar. Oke, jadi rekan Alfam udah pastinya tahu ini ya, karena sudah dikasih tahu ya. Seperti apa sih produk PSIAP ini nantinya kak? Gitu. Nah, untuk produknya sendiri salah satunya itu adalah taxpayer account management ya Pak Fadli dan kawan pajak. Tadi kan juga ada disampaikan Kak Vina di awal ya, bahwa nantinya sistem kita akan terintegrasi. Sebagaimana kita ketahui saat ini, kondisi saat ini itu wajib pajak itu dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak itu menggunakan banyak sekali website atau aplikasi, dan antara pembuatan billing dan pembayaran pun itu tidak terintegrasi ya. Ketika sudah membuat billing, wajib pajaknya harus lagi datang ke kantor pos atau ke bank untuk melakukan pembayaran. Nah, nantinya melalui taxpayer account management ini itu akan mengubah dari akun wajib pajak yang sebelumnya kita kenal dengan DJP online itu menjadi TAM ini, dimana ini bentuknya seperti satu atau sebuah portal yang isinya itu memuat seluruh kebutuhan si wajib pajak ini. Jadi nantinya ke depannya wajib pajak itu cukup mengakses satu website saja untuk memenuhi seluruh kebutuhan atau pemenuhan kewajiban dan hak dia sebagai wajib pajak. Dan juga di dalam TAM ini itu nantinya akan memuat data wajib pajak itu secara lengkap. Kalau misalnya kita ketahui bersama sekarang kan di DJP online itu datanya pun nggak terlalu lengkap ya. SPT hanya mungkin kalau data informasi umumnya itu hanya sebatas profil, alamat gitu kan ya. Nantinya kedepannya wajib pajak bisa melihat keseluruhan datanya secara lengkap. Selain itu tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di DJP online itu mungkin saat ini kita yang bisa kita dapatkan fasilitasnya itu terbatas ya, seperti pelaporan SPT, kemudian billing, KSWP, lain-lain ya. Nah nantinya untuk seperti misalnya kita ketahui kalau untuk PKP itu kan dia masih menggunakan aplikasi tersendiri, nggak jadi satu di dalam DJP online. Nah nantinya ke depannya termasuk pembuatan faktur pajak itu juga akan dilakukan di dalam satu portal yang sama gitu, dan akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak juga, karena kedepannya nanti ketika wajib pajak sudah membuat billing melalui SPT-nya yang statusnya kurang bayar, ketika sudah dibayarkan itu wajib pajak gak perlu lagi menginput NTPN-nya, jadi akan otomatis terlapor SPT-nya. Kalau mungkin sekarang kan kerjanya agak 2 kali ya, 3 kali. Ya 3 kali setelah billing, bikin billing terus bayar, kemudian lapor. input lagi untuk melaporkan SPT. Nah nanti kedepannya nggak perlu lagi melakukan itu, karena ketika billingnya sudah keluar, NTPN-nya sudah dibayarkan, keluar NTPN-nya, SPT-nya pun akan otomatis terbayar. Nanti kedepannya pun di dalam portal wajib pajak itu menyediakan untuk sarana pembayarannya, jadi nanti bisa langsung connect ke bank ataupun pos persepsi tanpa wajib pajak perlu lagi keluar untuk melakukan pembayaran. Oke deh, jadi rekan Alfam, berarti untuk kawan pajak yang ada di rumah, kawan pajak perlu memahami bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan terus melakukan reformasi perpajakan atau tax reform untuk memenuhi semua kebutuhan layanan pajak untuk masyarakat luas. Harapannya akan meningkatkan kepatuhan pajak, memberi kenyamanan kepada wajib pajak dan DJP, dan memperbarui sistem pajak yang lebih up to date, rekan Alfam. Dan di sini itu dia ya untuk beberapa penjabaran dari narasumber kita mengenai DJP ini, rekan Alfam. Namun sebelumnya Pak dihimbau kepada rekan Alfam, Pak diingatkan kembali setelah yang satu ini kita bakal kembali lagi untuk membuka sesi tanya jawab ya rekan Alfam. Jadi rekan Alfam bisa bertanya kepada narasumber kita di sore hari ini langsung aja di chat ataupun di SMS ke nomor 0822 9999 6105, bisa juga melalui telepon ya rekan Alfam. Serta untuk rekan Alfam kembali paling ingatin buat yang berhasil menjawab kuis dan memberikan pertanyaan paling cepat di sore hari ini akan mendapatkan merchandise menarik rekan Alfam. Jadi pastiin rekan Alfam, ayo jangan malas, gerakin jempolnya. Apalagi untuk bayar pajak juga sekarang udah bisa gerak jempol aja. Tinggal klik gitu ya rekan Alfam ya. Jadi itu dia, kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105 Alfam Your Lifestyle. 105 Alfam Your Lifestyle. Ya rekan Alfam, sudah ada pertanyaan-pertanyaan nggak sih? Udah dong ya kan, udah ada yang ngirimin di sore hari ini. Dan buat rekan Alfam yang penasaran, kembali Pak diingatin ya, nanti kita akan bakalan ada kuis yang berhadiah menarik rekan Alfam. Jadi pastiin nanti dengarkan kuisnya baik-baik dan langsung gercep ya, kirim jawabannya ya rekan Alfam. Tapi di sini Pak dibacakan dulu untuk rekan Alfam yang sudah bertanya di sore hari ini.
Di sini dari Haris di Padang Matinggi, Kak. Namanya Haris ya, dari Padang Matinggi. Katanya, apakah ada dampak dari reformasi perpajakan terhadap perekonomian? Kalau boleh tahu bagaimana dampaknya dan apa harapan kedepannya dari adanya reformasi ini, katanya. Oke. Yang pasti kalau dampaknya pasti ada ya. Tadi kalau misalnya kita berbicara dengan pajak, reformasi perpajakan, berarti tadi udah kakak ya. Tadi saya udah bilang kalau misalnya pajak itu berkaitan dengan APBN yang pastinya, dimana kalau APBN kita sehat itu pasti ekonomi juga sehat. Jadi kalau misalnya kalau sekarang kan masih banyak tuh kita ada utang luar negeri itu masih ada gitu. Jadi kalau dengan reformasi perpajakan itu kan tadi diharapkan kepatuhan perpajakan. Ketika kepatuhan perpajakan meningkat, jadi APBN kita itu kalau bisa tuh 99% kali ya maunya itu dari pajak. Jadi kita nggak ada lagi minta bantuan keluar gitu. Ketika misalnya kita nggak punya utang, itu juga bisa berdampak ekonomi ke negara kita. Jadinya lapangan kerjaan juga nanti bisa dengan bagus karena APBN itu kan bakal disebar tuh. APBN itu kan semua kesebar tuh ke dinas perindustrian, ke dana desa, ke semua lah itu kan, pendidikan. Nah kalau pendidikan juga bagus, itu juga kan nanti menghasilkan SDM yang bagus. Ketika SDM kita bagus, itu juga Indonesia bisa menjadi memiliki generasi penerus bangsa yang bagus lagi gitu. Sebenarnya cakupannya pasti luas banget kalau kita jabarin satu-satu. Iya. Pasti itu dampaknya. Yang soal kedua tadi apa ya? Oke, ini kita bahas yang pertama dulu. Kayak sabar ya. Soal pertama lanjutannya tadi. Soal kedua jadi rekan Alfam ya, itu jawaban untuk yang soal pertama. Jadi pajak itu penting banget untuk pembangunan negara ya, Kak ya. Jadi kalau misalnya pembangunan negara berjalan lancar, ekonomi juga pastinya ikut lancar gitu ya. Dia ngikut gitu, satu jalan mereka. Oke, jadi ini kakaknya udah langsung mau nomor 2. Tadi kayak ada sambungannya gitu. Oh iya, untuk ininya ya. Iya. Untuk lanjutannya ya. Ini apa sih harapan kedepannya dengan adanya reformasi perpajakan ini gitu? Ya, Kak, sama juga sih tadi harapannya ya. Yang pasti tadi seperti sama dengan tujuannya, meningkatkan kepatuhan. Habis itu memberikan kenyamanan. Jadi orang tuh kalau udah nyaman nggak was-was atau nggak takut lagi bayar pajak gitu kan. Terus yang ketiga memang ya itulah, mau nggak mau kita tujuan utama kita tuh APBN gitu kan. Udah nyaman, udah mau bayar, patuh. Kami harapkan ya semua warga negara Indonesia semua tuh sadar pajak gitu sih. Karena kita juga berusaha memberikan pelayanan-pelayanan yang lebih efisien sehingga tidak meribetkan lagi gitu untuk melaksanakan kewajibannya gitu. Jadi benar banget ya rekan Alfam ya. Jadi nggak pindah ke lain hati gitu ya, karena udah nyaman. Nyaman, iya intinya nyaman ya Bang ya. Oke, di sini yang selanjutnya ada ya, kembali bertanya dari rekan Alfam, ya Kak ya. Di sini katanya, apakah reformasi pajak nantinya bisa diterima semua kalangan masyarakat kawan pajak katanya? Kalau misalnya apakah bisa? Kalau dari jawabannya harus sih wajib secara perlahan kita sama-sama berubah, karena mau nggak mau sih, mau kita stuck nggak mau jalan di tempat itu, semua teknologi dan lain-lain itu mereka tuh ya kita bakal ketinggalan gitu kalau kita nggak mau berubah. Tapi memang PR di sini termasuk di Padang Sidimpuan karena kami kan luas banget ya, itu memang untuk memberikan penyuluhan itu agak susah memang ya. Tapi berharap sih semua bakal bisa menerima. Tapi karena ini sudah diundang-undangkan, kebetulan undang-undangnya yang untuk reformasi itu dari tahun 2021 itu sudah diundang-undangkan bahwa kita akan melakukan reformasi perpajakan. Jadi karena sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita patuh kepada undang-undang gitu Kak. Iya benar. Jadi rekan Alfam itu dia ya. Apakah ini bisa diterima semua masyarakat ya, dan itu harusnya bisa diterima rekan Alfam karena sudah diatur juga dalam undang-undang terkait dengan penggunaan IT-nya, kita bisa belajar gitu ya. Yang penting mau belajar itu intinya kan. Iya harus. Kan kita kadang-kadang dulu nggak bisa pakai Facebook, sekarang udah bisa ya pakai Facebook. Iya gitu, sama dulu aja. Dulu ngajar nggak pakai InfoFocus, sekarang udah gitu. Dulu ya. Zoom apa sih Zoom gitu kan, sekarang semua pakai Zoom gitu ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman ya rekan Alfam ya. Dan nanti kita nggak dipaksakan kok harus ahli, pokoknya bisa aja udah cukup. Oke, selanjutnya ini masih ada yang bertanya ya Kak ya. Kira-kira apakah ada tantangan yang dihadapi DJP KPP Pratama Padang Sidimpuan dalam reformasi pajak ini? Kalau tantangan, sangat banyak sih. Kalau tantangan kita lebih ke ini sih, ya kalau sekarang kan selalu ya kayak kita penyuluhan ke radio ya kayak itu mau nggak mau kami juga melakukan semua usaha upaya gitu kan.
Yang pasti tantangannya itu bagaimana teman-teman semua tuh bisa melek gitu, bisa sadar, bisa mau berubah, bisa mau belajar. Tadi intinya itu tentang reformasi ini, karena lagian ini masalahnya cakupan luas banget, cakupan KPP kita itu sampai Mandailing Natal sana-sana tuh jauh banget kan. Sebenarnya itu tantangannya. Jadi kalau untuk mencapai ke sana tuh agak susah. Radio nyampe nggak ke sana? Radio? Iya. Kemana Kak? Ke Natal itu yang ada kayak sampai pantai-pantai itu. Iya, kalau orang kan nyampe ke sana, cuman kalau ke arah Sibolga baru. Masih nyampe, alhamdulillah. Kadang-kadang soalnya sinyal nggak ada gitu. Jadi mungkin itu tantangannya, karena memang letak geografis KPP ini kan agak luas. Jadi mungkin tantangannya lebih ke situ. Cuman saya yakin sih orang Sidimpuan tuh maulah belajar kalau masalah itunya gitu. Masuk belajar untuk aplikasinya bisa lah gitu. Ya. Jadi buat orang tua boleh nih sambil anaknya yang diajarin gitu ya kan, diwakilkan ya. Membantu. Itu gunanya di sekolah. Oke deh, rekan Awam itu dia ya. Kemudian di sini Fadli mau nanyain kembali nih Kak, dari rekan Awam, dari Indah di Stamiang, katanya apakah apa saja kira-kira yang akan dilaksanakan setiap peringatan Hari Pajak gitu. Mana tahu ya kan ada Car Free Day Hari Pajak gitu. Kayaknya gitu ya, senang kita gitu. Iya benar. Nah, bisa undang-undang Fadli juga jadi di sana. Masuk kebetulan masuk ya. Untuk Hari Pajak tanggal 14 Juli kan memang diperingati hari Minggu. Oh iya, ada kebetulan ya. Tapi bukan kita yang mengadakan. Ya, jadi menjawab dari pertanyaan Kak Indah dari Stamiang. Ya kayaknya ini Indah sama Indah sama Indah. Ini versus ini baru sadar ya. Nah, apa yang dilaksanakan pada 14 Juli ya kawan pajak ya. Nah, jadi pada 14 Juli ini untuk memperingati Hari Pajak, KPP Pratama Padang Sidimpuan itu pertama itu mengadakan inklusi pajak. Inklusi pajak itu berupa kegiatan pajak bertutur untuk ke sekolah-sekolah nih kawan pajak. Jadi untuk kawan pajak yang masuk sekolah ditunggu ya kehadiran kami di sekolah kawan pajak semua. Nah, jadi yang kedua itu setelah kita melakukan inklusi pajak kawan pajak di rumah, kita juga ada melakukan donor darah. Selanjutnya kita juga mengadakan DJP Peduli ya. DJP Peduli itu pada tahun ini kita mengadakan pemberian bantuan kepada panti asuhan. Panti asuhan pertama itu Panti Asuhan Anggur Baru dan Panti Lansia Desa Basilan Baru. Nah, yang sudah diadakan pada tanggal 10 Juli kemarin kawan pajak. Nah, itu dia kegiatan yang diadakan KPP Pratama Padang Sidimpuan untuk memperingati Hari Pajak ini. Wah, keren ya, rekan Awam ya. Untuk peringatannya rata-rata kegiatannya semua sosial ya. Iya. Sosial kita. Sharing. Iya. Itu dia rekan Awam ya untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan rekan Awam di sore hari ini. Dan kita masuk ke sesi kuis rekan Awam. Jeng 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 gitu. Gubrak. Jadi lagu Syahrini tuh ya. Di sini Fadli langsung aja bacakan kuis yang pertama untuk rekan Awam yang akan mendapatkan hadiah mungkin di sore hari ini ya. Jangan lupa siapa yang tercepat dan siapa jawaban paling cepat dan tepat ya rekan Awam ya, yang akan mendapatkan hadiah merchandise menarik di sore hari ini. Langsung aja ke pertanyaan pertama rekan Awam. Ini kayaknya gampang banget. Gampang banget ini sih. Ini yang buat soal kayaknya mau bagi-bagi doang. Barusan kita bahas ya Kak ya. Iya benar. Oke deh. Yang soal pertama, kapan Hari Pajak diperingati? Oke, itu soal yang pertama ya rekan Awam ya. Boleh dong diulangin Kak ini ya Kak Feni ya. Kak Vina. Kak Vina boleh diulangin. Ya, untuk soal pertama, kapan Hari Pajak diperingati? Setiap tanggal apa? Ya, tadi barusan dibahas lagi sama Kak Indah. Oke, kemudian soal kedua boleh dibacakan oleh Kak Indah. Soal kedua untuk kawan pajak di rumah, sebutkan satu produk dari pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PSYAP. Itu soal kedua. Agak susah ya. Iya, kira-kira apa tadi? Apa ya, lupa? pokoknya tadi bagian Kak Tiara ini. Iya, yang tadi kayak dibahas nama Kak Tiara. makanan nggak Iya, sih? kayak nama. Ada nanti. Ya, nama makanan. 3 huruf nggak sih? 3 huruf. Wah, udah dikasih bocoran rekan Awam ya. Kayaknya anak sekarang nggak tahu Oh, itu. iya, Itu anak 90-an itu. Oke, dan untuk pertanyaan ketiga boleh gampang dibacakan oleh Kak Tiara rekan Awam. Oke, kawan pajak di rumah, untuk pertanyaan ketiga, sebutkan jumlah pilar reformasi perpajakan. Jumlahnya aja nih Kak Vina. Iya, jumlahnya. Nggak usah disebutkan Susah. apa-apa. Jumlahnya aja nih kawan pajak. Tadi udah disebutkan Kak Vina kayaknya. Iya, itu dia rekan Awam untuk kuis dan sudah ada yang menjawab langsung melalui chat WhatsApp ini rekan Awam. Langsung aja Fadli bacain ya. Ada katanya Fadilah di Sitataring.
Katanya ada 5 pilar. Weh. Kayaknya lagi nyimak ini ya. Ya mungkin yang lagi nempel 5 pilar ya. Isinya apa ya? Yang penting benar. Benar. Kemudian di belakangnya ada ini Ahmad Fauzi. Alamat di Palopat Pijor Kolong Pijor Koling rekan awam ya. Jawabannya hari pajak diperingati setiap tanggal 14 Juli. Benar. Oke, kemudian ada Rodiah ini rekan awam di Kampung Jawa, katanya peringatan hari pajak tanggal 14 Juli katanya. Kayaknya yang nomor 2 susah banget ya. Boleh dicoba rekan awam kayaknya ini. Oke, itu dia rekan awam untuk rekan awam yang udah berhasil menjawab pertanyaan di sore hari ini. Iya, jadi demikian ya rekan awam talk show kita di sore hari ini. Semoga menambah wawasan kita mengenai perpajakan ya rekan awam. Jangan lupa kita juga harus berjuang belajar bagaimana mengikuti reformasi perpajakan yang berkembang rekan awam. Dan di sini Fadli mau menyampaikan KPP Pratama Padang Sidimpuan membuka layanan perpajakan melalui WhatsApp atau SMS untuk pelayanan berikut. Yang pertama adalah permohonan aktivasi EVIN dan lupa EVIN, permintaan kode billing atau kode bayar pajak, dan konsultasi perpajakan melalui nomor 0812 3444 7118. Fadli ulang, nomor 0812 3444 7118. Atau jangan lupa juga untuk mengikuti sosial media KPP Pratama, yaitu di Instagram @pajakpadangsidimpuan, di Twitter atau X @pajaksidimpuan, dan Facebook KPP Pratama Padang Sidimpuan. Jadi buat rekan awam, pastikan untuk memfollow atau mengikuti sosial media KPP Pratama untuk mendapatkan informasi menarik ya rekan awam, dan mendapatkan edukasi juga tentunya. Oke, di sini ada yang akan dihimbau oleh Kak Tiara untuk rekan awam. Jadi kepada Kak Tiara disilahkan. Oke, terima kasih Bang Fadli. Baik, kawan pajak di rumah, kami menghimbau kembali kepada kawan pajak yang belum melaporkan SPT tahunan tahun pajak 2023. Ayo segera laporkan SPT tahun 2023-nya. Kami masih menunggu. Jika memang mengalami kendala, silakan langsung datang ke kantor pajak untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, kami juga menghimbau kepada kawan pajak di rumah yang belum melakukan pemadanan NIK, dimohon untuk atau dihimbau kembali untuk segera melakukan pemadanan NIK, karena nantinya ini kan sudah bertahap nih, mulai 1 Juli kemarin penggunaan NIK sebagai NPWP. Nah, nantinya sampai dengan akhir tahun kami masih menunggu kawan pajak untuk memadankan nih. Jika tidak dipadankan, maka tidak akan bisa digunakan lagi NPWP-nya di tahun 2025. Kemudian saya ingin menyampaikan pesan. Yang pertama adalah seluruh pelayanan tidak dipungut biaya, dan jangan mengiming-imingi petugas kami dengan pemberian dalam bentuk apapun, karena pegawai kami dilarang menerima gratifikasi. Kemudian jangan percaya kepada orang atau pihak-pihak yang menawarkan untuk mempermudah pengurusan, karena seluruh pelayanan sudah sangat mudah dan jelas. Silakan bertanya kepada pegawai yang berwenang. Kami akan dengan senang hati menjelaskan jika Bapak dan Ibu mengalami kesulitan. Dan laporkan jika ada oknum-oknum yang mencoba menawarkan bantuan dengan meminta sejumlah imbalan. Oke, jadi rekan awam. Itu dia rekan awam himbauan dari Kak Tiara untuk rekan awam di sore hari ini. Jangan lupa tetap bayar pajak rekan awam untuk kemaslahatan kita bersama rekan awam ya, untuk kesejahteraan kita bersama. Itu dia untuk talk show kita di sore hari ini rekan awam. Dan sebelumnya Fatih juga mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja rekan awam. Akhir kata dari kita berempat ya rekan awam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.